ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu Allah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasannya hikmah itu adalah suatu pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sebutkan faedahnya bahwasannya memperoleh hikmah perlu yang namanya usaha, perlu yang namanya badlul asbab, ya, mengerahkan tenaga. Kemudian kita kemarin terakhir sampai hadis. Ya, faedah yang kedua belum habis, kita lanjutkan sedikit. Qala al-muallif wa Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, fala budda min badlis sababi alladhi tunalu bihi al-hikmah wa la yakfi an yaqula al-'abdu Allahumma atini al-hikmah Allahumma inni as'aluka al-'ilma an-nafi'a wal-'amala as-saliha duna badlin minhu lil asbab. Fala budda, harus yang namanya badlis sabab, mengerahkan usaha untuk menggapai hikmah. Karena hikmah kita sebutkan kemarin banyak maknanya, yang intinya semuanya adalah kebaikan, ya. Ada al-fahmul jayyid, ada al-ilmu, ada wad'u syai' fi mahallihi dan yang lain sebagainya. Dan itu tentunya sesuatu yang mulia, maka mengejarnya, untuk mendapatkannya, untuk meraihnya perlu yang namanya usaha yang keras, ya. Perlu usaha yang gigih. Wala yakfi an yaqulal abdu, maka tidak cukup bagi seseorang itu hanya berdoa saja. Allahumma atinil hikmah, ya Allah berikanlah kepadaku, ya, al-hikmah, atau Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi' wal 'amal as-salih, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, tapi min duni badlil asbab, tanpa mengerahkan tenaga. Maka ini adalah doa yang tidak jujur, ya. Ini adalah harapan palsu, ya, bohong. Doa, ya Allah berikanlah aku ilmu, tapi tidak mau belajar. Bener enggak ini? Salah, ya. Ya Allah, saya sudah usaha, ya Allah. Seringnya kan begitu, ya. Ustaz, saya ini nggak paham ilmu ini, nggak paham ilmu itu. Udah usaha belum? Udah doa belum? Udah doa Ustaz. Udah usaha belum?
Sudah. Ketika ditanya paginya ngapain? Halaqah. Oh ya. Duha, belajar di kelas. Oh ya. Siang, istirahat siang. Sore, main sepak bola, main voli. Malam, ngobrol sama temen. Lah usahanya sebelah mana? Itu kira-kira udah usaha belum? Belum. Masih ngikutin alur. Alurnya kan pagi ikut halaqah, kalau ndak ikut halaqah gaib. Duha belajar kelas, kalau nggak ikut belajar di kelas gaib. Siang bebas, ngapain? Tidur istirahat saat qailulah sunnah. Sore pandemi Ustadz harus olahraga ini biar sehat. Alasan aja antum ini. Pinter kalau alasan. Kan seperti itu. Maka ini nggak benar. Kalau pingin dapat ilmu ya belajar, pingin dapat duit ya kerja, pingin dapat apalagi, pingin makan ya dicari makanannya, masak kan gitu, atau beli sana ya. Yang seperti itu. Pingin dapat hikmah ya harus menjadi seperti Luqman kemarin, jadi hamba yang soleh, ya. Hamba yang banyak tafakkur, hamba yang banyak tadabbur, tidak banyak bicara, ya. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebagaimana yang diberikan kepada Luqman, yaitu al-hikmah. Wallahu jalla wa ala yaqul fa'budhu wa tawakkal alaih. Dan sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, dan apa? Bertawakallah kepada Allah. Jadi sembahlah dulu, usaha dulu, beramal dulu. Enggak langsung pasrah. Enggak langsung pasrah. Usaha dulu ya. Kalau naik motor ya usahanya gimana? Pakai helm ya. Pakai, kalau naik mobil ya pakai sabuk pengaman. Kan seperti itu. Biar selamat. Dicek remnya. Tapi kalian ini kan nggak tahu motor ya. Salah berarti saya contohnya ini. Kalau para santri ya kalau mau belajar ya ujian dulu, mau ujian ya belajar dulu. Mau ujian belajar dulu. Maklum puasa ikhwan. Maklum kalau salah-salah kata dimaklumi ya. Puasa. Alasan ustadznya. Ya. Jadi kalau mau ujian belajar, jangan pasrah. Udah saya pasrah saja sudah. Nggak usah belajar pasrah. Nah, ini keliru. Ini keliru. Belajar dulu sekuat tenaga, baru yang setelahnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar sudah pasrah, sesudah usaha juga tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu jalla wa ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi perlu beramal. Ya, memang manusia itu sudah ditakdirkan surga sama nerakanya sudah jelas. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya para sahabat, "Fafimal amal?" Untuk apa lagi beramal ya Rasulullah? Surganya sudah jelas, nerakanya sudah jelas, penduduk surga jelas, penduduk neraka jelas. Fafimal amal? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu." Kerja dulu, beramal dulu. Ya, fa kullun muyassarun, karena setiap orang nanti akan dimudahkan untuk apa dia nanti diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk penduduk surga, maka akan dia dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Ya. Baik, itu masih terkait faedah yang kedua. Sekarang kita lanjut ke faedah yang ketiga. Al-faidatu as-salisatu, faedah yang ketiga. Ahammiyatu syukri ni'amillahi wa 'azimi atharihi fi baqa'in ni'mati wa dawamiha wa namaiha wa ziyadatiha. Qala azza wa jal wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Faedah yang ketiga adalah pentingnya bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala.
wa 'azimi atharihi, dan besarnya pengaruh bersyukur, fi baqa'in ni'mah, dalam menetapnya kenikmatan, wa dawamiha, dan adanya kenikmatan tadi baqa'nya, wa namaiha, dan pertumbuhan dari kenikmatan tadi, perkembangan dari kenikmatan tadi, wa ziyadatiha, dan bertambahnya kenikmatan tersebut. Ya. Nah, ini insyaallah kalian sudah pada paham kalau yang namanya bersyukur itu akan membuat nikmat tadi terus ada. Makanya kalian sekarang yang berada posisi yang mulia, pada kedudukan yang mulia, pewaris para nabi, pewarisnya para ulama, menjadi penerus estafet dakwanya para nabi, disyukuri. Agar apa? Agar kalian bisa terus seperti ini menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, minal mahdi ilal lahdi, dari pangkuan ibunda sampai liang lahat, kuburan. Minal mahbarah ilal makbarah, dari tinta sampai kuburan. Lah ini bisanya kapan? Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bersyukur, kenikmatan itu akan tetap dapat. Kenikmatan itu akan tetap diraih. Bahkan wa namaiha, enggak sekedar berlangsung saja kenikmatan tadi, tapi nama tumbuh, berkembang. Wa ziyadatiha, dan juga bertambah lebih banyak. Qala azza wa jal, wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, anishkur lillah. Kita ini mendapati ayat yang baru, potongan yang baru, yaitu anishkur lillah. Annya ini an apa ini? An tafsiriyah ya, an at-tafsiriyah. Maka jumlah yang setelahnya jumlatun tafsiriyah. Anishkur lillah, ushkur, perintah, amr. Perintah terhadap siapa ini? Luqman. Lillah, bersyukurlah engkau wahai Luqman, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwasannya annya ini an masdariyah, takdirnya wallahu a'lam li'an, ya, li'an tashkurallah, li'an tashkurallah. Jadi di sini ada kaitan yang sangat erat antara kenikmatan yang Allah berikan dan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba setelah diberikan kenikmatan tadi. Yang pertama Allah sebutkan, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman dapat nikmat. Apa nikmatnya? Mendapatkan hikmah. Lah konsekuensi seseorang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, apalagi berupa hikmah yang sangat besar, apa konsekuensinya? Anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Jadi siapa yang dapat nikmat, ya bersyukur. Luqman dapat nikmat berupa hikmah, ya bersyukur. Itu konsekuensinya. Orang yang dapat nikmat harus bersyukur kepada Allah. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Maka bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang sedikit, lam yashkuril katsir, maka dia tidak akan bisa bersyukur atas kenikmatan yang besar. Jadi seberapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, disyukuri mas. Disyukuri. Ya. Bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Sedikit banyak disyukuri. Itu orang mukmin. Ya. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada Luqman tadi, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Ya kalau yang besar,
ya, jelas ya. Sedikit saja kata Nabi tadi harus bersyukur, apalagi yang besar. Al-hikmah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itu lanjutan dari hadis tersebut. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecil, ya, lam yashkuril katsir, enggak bakal bisa bersyukur atas kenikmatan yang besar. Wa man lam yashkurin nas, dan siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka sama halnya dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang antum terima dari Allah itu besar apa kecil? Besar ya ikhwan. Tidak ada yang kecil itu. Apa yang kecil? Apa yang antum mungkin anggap kecil itu apa? Ada enggak kenikmatan yang kecil? Apa yang antum kira kecil itu apa? Tidak ada dah. Besar semua dah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian melihatnya? Yang ada pada diri saja ini kenikmatannya banyak. Ya. Mata kita bisa melihat, itu nikmat enggak? Nikmat. Kalian punya jantung enggak? Kalau hati punya ya. Kalau jantung punya, itu jantung itu kan kerjanya mompa terus, mompa darah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nikmat bukan? Nikmat. Bayangkan jantung antum berhenti semenit. Ya, mati sudah, mati. Ya. Ada yang namanya ginjal, ada yang namanya hati yang menetralisir racun ya. Nikmat bukan? Nikmat. Sekalinya nggak berfungsi saja sudah kacau, sudah kacau. Ya, ginjal nggak berfungsi, hati nggak berfungsi, ya sudah ke rumah sakit bolak-balik antum. Ya, wong seperti yang remeh saja misalnya nikmat kentut saja. Kentut itu kan banyak orang yang kesel ya gara-gara kentut itu. Ya, temennya kentut dimarahin, ya jangan dimarahi. Antum juga nanti suatu saat kentut. Masa ada yang nggak kentut? Nikmat itu, nikmat. Ya, nikmat. Buang air kecil, nikmat bukan? Nikmat. Ya. Kata para ulama, orang itu bisa makan sampai bisa mengeluarkannya lagi, itu sudah lebih dari 60 kenikmatan di sana. Antum bisa makan sampai keluar lagi, itu 60 kenikmatan lebih itu dapat di sana. Antum bisa makan, makanannya dari mana? Nikmat enggak? Nikmat. Antum bisa ngunyah, nikmat enggak? Betapa banyak orang enggak bisa ngunyah. Ya, ngunyah gigi. Nikmat bukan? Nikmat. Bisa nelen, ada yang enggak bisa nelen? Ada ketika sakit tenggorokan. Bisa nelen, nikmat? Nikmat. Bisa tercerna di perut? Nikmat. Bisa keluar lagi? Nikmat. Enggak bisa keluar, bingung kalian. Iya. Makanya Syekh bin Baz ketika ditanya, Syekh, kenapa sih kalau kita keluar dari kamar mandi itu doanya ghufranaka, ya Allah minta ampunanmu? Apa hubungannya kita di kamar mandi sama minta ampun gitu? Kata Syekh bin Baz, karena banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Banyak orang yang lupa. Makanya sama Allah, sama Nabi SAW disuruh kita minta ampun kepada Allah. Saking banyaknya orang lupa kalau buang air kecil, buang air besar, itu semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Itu adalah nikmat. Wan ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Masya Allah. Dan nikmat itu kata Syekh, idza syukirat qarrat, kalau disyukuri qarrat, dia akan menetap, ada terus.
Wa idza kufirat farrat. Sebaliknya, kalau apabila dikufuri farrat, maka kenikmatan itu akan lari. Kenikmatan itu akan kabur. Ini bersajak berarti ya. Masya Allah, enak ini kalau dihafal, enak, nikmat. Wa ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya apa? Sajak. Dan ada yang lain ini, berarti ada yang lain. Syukirat lawannya kufirat. Apa ini namanya? Siapa yang pernah belajar? Hah? Tibak ya, tibak. Ini namanya tibak, syukirat, kufirat. Tapi nggak sekedar tibak kayaknya ini. Ada syukirat, kufirat, ada qarrat, farrat. Apa namanya? Muqabalah. Namanya adalah muqabalah. Lupa ya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Walihada yusammi ba'dul ulama'i asy-syuqara al-hafidha wal jaliba li'annahu yahfadun ni'amal mawjudata wa yajlibun ni'amal mafqudata kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Oleh karena itu yusammi ba'dul ulama, sebagian ulama memberikan nama atau menyebut syukur itu sebagai al-hafid, penjaga. Penjaga apa maksudnya? Penjaga kenikmatan. Orang kalau bisa bersyukur ya sama saja dia menjaga kenikmatan yang Allah berikan agar selalu ada. Wal jalib, dan apa? Al jalib, jalaba yajlibu, yang mendatangkan. Yang mendatangkan kenikmatan yang lain, yang mendatangkan kenikmatan yang hilang. Ya. Jadi syukur itu disebut al-hafid karena menjaga kenikmatan, wal jalib, dan mendatangkan kenikmatan yang tidak ada. Li'annahu, karena yahfadun ni'amal mawjudah. Disebut al-hafid karena menjaga nikmat yang sudah ada. Yang sudah ada dijaga. Wa yajlibun ni'amal mafqudah, dan mendatangkan nikmat yang tidak ada. Mafqud itu tidak ada, hilang. Yang enggak ada tetap ada, yang ada tetap ada, yang hilang atau yang enggak ada jadi ada. Nah ini nikmatnya bersyukur. Efek dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa id ta'adzana, dan ingatlah, wadhkur, dan ingatlah, id ta'adzana rabbukum, ketika Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ta'adzana memberitahukan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, jika kalian mau bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan. Enggak sekedar tetap ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Kalian yakin enggak sama janji Allah? Yakin? Beneran? Insyaallah. Insyallahnya orang Arab atau orang Indonesia? Orang Arab. Alhamdulillah, ini berarti insyallahnya bener. Kalau insyallahnya orang Indonesia itu artinya enggak. Mas, datang ke rumah saya, insyaallah. Nah, ini berarti enggak. Mampir mas, insyaallah. Enggak. Ngomong aja lo enggak gitu loh. Nggak usah ngomong insyaallah. Kalau iya, baru insyaallah iya, insyaallah. Nah, seperti itu. Paham enggak? Insyaallah. Nah, ini berarti enggak paham. Ini orang Indonesia kalau begitu. Kalau paham, paham. Nah, ini berarti iya ini. Kalau enggak paham, insyaallah. Apalagi pelan, insyaallah. Wes enggak paham ini. Mafhum? Insyaallah. Kalau ditanya, wadih, mafhum? Mafhum. Nah, ini berarti paham beneran. Ini santri insyaallah paham beneran. Tapi kalau ditanya mafhum, insyaallah.
Ini mau ngomong enggak malu gitu. Ini orang Indonesia. Tapi katanya tadi insya Allahnya orang Arab. Alhamdulillah. Wa huna qal anishkur lillahi ala ni'matihi alaika wa mannihi wa ikramih. Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kepadamu wahai Luqman. Wa mannihi dan anugerah Allah kepadamu, wa ikramihi dan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Wa min ikramihi subhanahu wa ta'ala lihadal abdi salih, dan termasuk bentuk pemuliaan Allah kepada Luqman, an atahullahul hikmah, Allah berikan kepadanya apa? Al-hikmah. Wa waffaqahu lil ilmin nafi', dan Allah berikan taufik berupa apa? Ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan untuk beramal dengan amalan yang salih. Wa fi hadza dalalatun anna al-'abda idza wuffiqa lil ilmi wal amali wal khairi fa alayhi an yakuna daiman wa abadan syakiran lillahi subhanahu wa ta'ala, mu'tarifan bi ni'matillahi alaihi wa fadlihi wa hidayatihi wa taufiqih. Dan ini dalalatun, petunjuk, ya. Dan pada hal ini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah untuk apa? Untuk belajar ilmu, untuk melakukan amalan, untuk melakukan kebaikan, ya, kayak kalian ini, ya. Fa'alaihi an yakuna daiman wa abadan syakiran lillah, maka wajib baginya, alaihi itu berarti wajib, kata Syekh, untuk senantiasa dan selama-lamanya syakiran lillah, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang itu pengen belajar, Mas. Tapi banyak yang enggak sempat. Banyak yang enggak sempat. Ngapain? Sudah sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan duniawi, padahal uangnya banyak. Tapi Allah enggak memberikan taufik agar mereka bisa belajar. Sibuk sudah dengan kerjaannya. Ya. Di sisi yang lain ada orang yang waktunya luang, ya, tapi tidak punya bekal untuk belajar, jadinya tidak sempat juga. Lah antum di sini, alhamdulillah, ya, Allah berikan waktu antum, kesempatan untuk antum belajar, maka perlu disyukuri agar terus ada kenikmatan ini. Bisa belajar itu nikmat enggak? Nikmat. Kalian bisa di pesantren ini bisa beribadah dengan baik, ya, bisa berlomba-lomba, bukan hanya beribadah, berlomba-lomba dalam ibadah tadi, ya. Disyukuri enggak? Perlu disyukuri, sangat-sangat perlu agar terus ada kenikmatan ini, agar terus ada. Nanti antum itu, ya, kalau sudah keluar dari pesantren, ya, misalnya, maka insya Allah, ya, saya yakin insya Allah kalian bakal merindukan yang namanya hidup di pesantren. Mungkin ada antum yang merasa diusir sama orang tuanya suruh mondok, dipaksa sama orang tuanya, ya, saudara-saudaranya yang lain gak dipondokkan, saya sendiri kok dipondokkan misalnya. Maka jangan merasa seperti itu lagi. Bahkan harusnya merasa bersyukur. Merasa bersyukur. Jangan tengok saudara-saudaranya yang lain yang yang hidup dengan yang penuh dengan duniawi. Kadang banyak di antara kita itu selalu lihat temennya atau selalu lihat saudaranya yang sudah pada sukses. Ya. Ustadz, teman saya ini sudah kaya, Ustadz. Dia kerja di ini, dikerja di itu, dapat duit banyak sebulannya. Saya di sini, Ustadz, madesu, Ustadz. Masa depan suram. Lulus pondok mau ngapain, Ustadz?
Ya. Ngajar ndak bisa misalnya. Ya. Mau kerja nggak punya keterampilan. Mau jualan ini, jualan itu, sudah banyak yang jualan. Mas mati aja mas. Ya enggak gitu, kalian di sini tuh harus disyukuri. Orang luar yang sudah bergelimang harta itu bukan berarti lebih mulia dari kalian. Ya. Kemuliaan itu tidak diukur dengan harta, itu yang perlu kalian sadari. Yang kaya bukan berarti mulia. Yang miskin bukan berarti hina di sisi Allah, bukan berarti hina. Jangan dikira orang yang kaya, oh berarti Allah sayang sama dia. Enggak pasti, enggak pasti. Memang orang yang dapat kekayaan ya bisa jadi disayang sama Allah. Kayak Nabi Sulaiman misalnya, kaya banget, bukan kaya saja, kaya banget. Ya. Tapi disayang juga sama Allah, ya bisa jadi. Tapi seandainya kalau hidup miskin, ya, itu bukan berarti kalau Allah tidak sayang sama kita. Bukan berarti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmatnya kepada kita. Ya. Kenikmatan yang kalian peroleh sekarang ini kenikmatan yang tidak sebanding dengan harta duniawi tadi. Jauh. Ya. Kalau kenikmatan kalian itu bagaikan kenikmatan yang langit ya. Orang yang dapat harta itu kenikmatan yang bumi saja tarafnya. Rendah. Gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan lirik-lirik temannya yang di luar. Wih, teman saya itu enak Ustaz. SMA luar. Ya. Naik motor kemana-mana, pegang HP boleh di mana-mana. Bonceng akhwat sana, akhwat sini. Ya. Bulan ini akhwat fulana, bulan depan beda lagi. Ikhwan, itu bukan nikmat, itu bala, musibah itu. Jangan diiri, oh santri kok iri yang begini, salah. Ya, salah. Yang seperti ini jangan dipingini, keliru. Tujuan seorang muslim adalah tujuan akhirat. Ya, seperti itu. Mu'tarifan, dan hendaknya seseorang yang diberikan ilmu, diberikan amalan, bisa beramal kebaikan dan yang lain sebagainya, hendaknya dia senantiasa mu'tarifan, selalu mengakui kenikmatan Allah yang telah ia berikan kepadanya. Anugerah, hidayah dan taufik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kalian diberikan kenikmatan ilmu, jangan sekali-kali sombong. Itu semuanya dari Allah. Jangan merasa jangan kegeeran. Jangan kegeeran, jangan gede rasa. Kalau orang Jawa ngomongnya jangan gak rumongso gitu ya. Harus merasa ini kenikmatan dari Allah. Kalian bisa melangkahkan kakinya di masjid, itu nikmat dari siapa? Allah. Kalian bisa sholat, ya, itu nikmat dari Allah. Kalian menjadi seorang alim, tahu ini tahu itu, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan lupa sama Allah, harus akui semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian bisa puasa, nikmat bukan? Nikmat. Ya. Bisa sholat, nikmat bukan? Nikmat. Disyukuri. Akui semuanya dari Allah. Kalian tahu ilmu ini, tahu ilmu itu, jangan sombong. Lebih-lebih yang pinter biasanya mudah kena ujub, mudah kena kiber, sombong. Temennya ada yang nanya tentang ilmu, wih belajar sendiri sana. Antum diajari berapa, udah habis spidolnya, nggak tahu-tahu, nggak paham-paham. Ya. Diajari baik-baik, jangan sombong, jangan tertipu atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Sekalinya dicabut kenikmatan tadi, ya sudah, nggak bisa apa-apa kita. Ya, nikmat bisa ini bisa itu semuanya disyukuri karena semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatul rabi'atu, inna syukran ni'mati yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih
Yajma'u hadhi salasa qauluhu ta'ala anishkur lillah. Al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat. Inna syukran ni'mati, sesungguhnya syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah itu dilakukan dengan 3 hal. Bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dan dengan lisan, wal jawarih, dan dengan anggota badan. Inilah yang membedakan antara syukur sama hamdun. Syukrun sama hamdun. Apa bedanya hamdun sama syukrun? Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Kadang-kadang kan begitu tuh. Ya, hamdi wa syukri lillah. Apa bedanya hamdi sama syukri? Ada yang tahu? Kalau hamdun itu cuma 2, yang dipakai alatnya cuma 2. Lisan sama hati, nggak pakai jawarih. Kalau asyukru itu pakai 3. Pakai 3. Apa? Lisan, qalb sama jawarih. Di sisi yang lain ada perbedaan dari sisi yang lain, dari sisi penyebabnya. Kalau tadi dari sisi alat untuk hamd atau untuk syukur, bedanya tadi 2, lisan sama qalb. Kalau hamd, kalau syukur adalah lisan, qalb sama jawarih. Dari sisi penyebabnya, kalau hamdun itu muqabilun lil ihsani wa ghairihi. Yang namanya hamdun, memuji Allah, itu muqabilun lil ihsan. Dalam rangka apa? Membalas perbuatan baik atau membalas suatu kebaikan, wa ghairihi, atau bukan. Enggak ada kebaikan yang didapat pun tetap bersyukur. Tetap bersyukur, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau syukur, yang namanya syukur itu muqabilun lil ihsani faqat. Dia hanya disebabkan karena ada kebaikan yang dia dapatkan, ada ihsan yang dia dapatkan. Ini bedanya antara hamdi sama syukri. Ada yang namanya hamdi enggak? Harus tahu bedanya yang namanya hamdi. Ada yang namanya syukri? Enggak ada. Sepondok enggak ada yang namanya syukri. Berarti harus tahu bedanya apa, bedanya hamdi sama syukri. Yajma'u hadhihi as-salasa, yang mengumpulkan 3 hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, anishkur lillah. Jadi syukur itu ya mencakup 3 hal tadi. Yajma'u hadhihi as-salasa. Ini as-salasa kan mudzakkar, ini enggak ada tak marbutonya. Kenapa hadhihi? Berarti bisa jadi ada mudhaf yang dihilangkan ini ya, atau mausuf yang dihilangkan. Hadhihi al-anwa'i ya, as-salasa, hadhihi al-anwa'a as-salasa, qauluhu ta'ala. Yaitu yang pertama bil qalbi, yang namanya syukur yang pertama itu pakai hati, mengakui bahwasanya kenikmatan itu dari Allah. Itu harus, ini yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi adalah harus mengakui seseorang itu dengan hatinya, ini kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian dapat duit dari mana? Dari Allah. Ya. Kalian punya anggota badan dari mana? Dari Allah. Kalian bisa duduk di majelis ini dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan, dan dengan lisan bersyukur kepada Allah, mengucapkan yang baik-baik, alhamdulillah misalnya. Ya, habis makan berdoa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau doa-doa yang lain, ya. Makanya setiap sholat kita membaca Rabbana walakal hamd, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah ya yang pantas mendapatkan alhamd.
Ya, sebagaimana yang biasanya dijabar atau ditafsilkan ketika membahas muqaddimah biasanya. Wal jawarih, dan bersyukur dengan apa? Anggota badan. Gimana caranya? Senantiasa menggunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punya tangan digunakan untuk apa? Untuk nampol temennya? Atau untuk apa? Untuk menulis ilmu, mencatat ilmu. Nah, ini bagus. Ya. Untuk memberikan pemberian kepada temannya, bagus. Untuk membantu kawannya, untuk mijeti temannya, untuk mijeti orang tuanya, mijeti gurunya. Wih, bagus ini. Punya kaki untuk apa? Untuk jalan ke masjid, bagus. Untuk sholat, bagus. Untuk jalan ke kelas, bagus. Untuk apa lagi? Dalam rangka ketaatan, kaki digunakan untuk apa lagi? Hah? Untuk berjihad di jalan Allah. Ya nanti kalau ada panggilan jihad, jangan sekarang. Nanti kalau ada panggilan jihad jangan keliru ya. Nanti bom sana bom sini, nggak boleh. Nanti nunggu pemerintah mengharuskan jihad, ya kita turun jihad. Ya, turun jihad. Ya. Nah, itu digunakan jawarihnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, jangan digunakan untuk bermaksiat. Tangannya digunakan untuk bermaksiat, ngapain pakai tangan bermaksiat itu? Mencuri. Mencuri. Atau tangannya digunakan untuk ngapain? Pegang-pegang lawan jenis. Nggak boleh. Yang bukan mahramnya dipegang-pegang. Kalau ibunya dipegang untuk dipijiti ya nggak apa-apa. Lawan jenis toh ibunya toh. Atau akhwat megang ayahnya dipijiti ayahnya, ya lawan jenis nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ikhwan sama akhwat pegangan, ya nggak apa-apa kalau saudaranya. Kalau kalian yang tidak ada hubungan apa-apa pegang-pegangan, tidak boleh. Itu namanya tidak bersyukur. Atau tangannya digunakan untuk main gaplek, judi, ngegame online, judi. Ya. Siapa yang sering ngegame online ini? Mana ashabul game online? Kayaknya nanti pulang ke rumah ini udah siap-siap kayaknya ini. Ini bakal download game ini, game itu ini kayaknya. Upgrade ini, upgrade itu. Beli ini, beli itu. Wah. Rame ini, paham semua kayaknya. Saya sendiri enggak paham. Dari ujung sana, ujung kanan, ujung kiri senyum semua. Ini menyatakan paham ini. Dalil. Bukti yang jelas antum paham semuanya. Ada nggak game yang isinya judi? Ada. Game apa? Antum ngangguk-ngangguk tadi. Nggak apa-apa sebutkan. Biar teman-temannya yang nggak ngerti-ngerti. Apa game apa ya? Ya game-game yang judi lah. Kita taruhan di sana, untung-untungan. Nah ini judi nih. Yang namanya apa yang muter-muter itu loh. Saya sering lihat orang-orang itu mainkan game itu muter-muter itu loh. Apa itu namanya? Hah? Gak paham lah yang muter-muter itu pokoknya. Lotre atau apa itu? Lotre kayaknya. Lotre atau jackpot. Atau apalah. Itu judi kawan. Antum punya uang, antum merupakan jadi koin atau apalah, atau apa namanya biasanya di media sosial itu, chip. Oh. Info chip dong katanya. Kan gitu toh. Ini kan punya kalian. Habis itu kalian pertaruhkan. Bukan jual beli. Kalian pertaruhkan, bisa jadi dapat banyak, bisa jadi nggak dapat, hilang. Ini judi, nggak boleh. Kan gitu. Bahkan kemarin sempat saya pergi ke rumah sakit itu ya.
Pergi ke rumah sakit sebelum puasa Ramadan saya pergi ke rumah sakit. Pergi ke Pujasera makan di situ. Pas makan beli bakso saya. Puasa-puasa cerita bakso saya ya. Beli bakso, saya pesan bakso, Pak, pesan bakso. Sambil nunggu pesanan itu, orangnya itu main HP. Penjualnya itu main HP. Sama temennya itu, coba disolawatin dulu katanya. Disolawatin. Wih, dapat langsung. Wih, dapat berapa apa gitu namanya istilahnya, nggak tahu saya. Kemudian orangnya sendiri yang ngomong, Masya Allah ya, judi aja pakai bismillah aja berhasil katanya. Gitu. Dia sendiri yang ngomong, bukan saya. Dia sendiri yang sadar itu judi, tapi tetap dilakuin. Wih, judi saja disolawatin berhasil ya. Nggak tahu dia ngomong gitu kenapa, mungkin lihat saya jenggotan mungkin ya. Dia ngomong gitu, judi disolawatin dapat. Ya Allah, ini keliru ini. Ini bukan saya yang ngomong, orangnya sendiri. Saya mah makan bakso, siang-siang makan bakso. Nah itu. Nah ini jadi tangannya digunakan dalam rangka kebaikan, jangan digunakan dalam maksiat. Kakinya pun begitu. Digunakan dalam kebaikan, jangan digunakan nendang temennya. Kalau digunakan main bola nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau hal yang mubah nggak apa-apa. Nah, tapi jangan sampai gara-gara main bola temennya yang diselengkat. Ya. Nyeleding bukan nyeleding bola, temennya yang disikat. Gara-gara jengkelnya, Masya Allah. Apalagi yang punya ilmu bela diri, kadang-kadang ngawur kalau main bola, suka hatinya. Nah ini jangan sampai kita gunakan dalam rangka kedzaliman. Wa man utiyal hikmata wal ilman nafi'a wal amala salihah فشكر ذلك يكون بقلبه اعترافا بنعمة المنعم سبحانه وتعالى ويكون باللسان ثناء على الله وحمدا وشكرا ويكون بالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة الله جل وعلا. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, bahwasanya orang yang diberikan kebaikan, diberikan ilmu, diberikan amal saleh ya, diberikan kesempatan ini dan itu dan yang lain sebagainya, maka syukurnya dengan 3 hal. Diakui dengan hati, ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih apa, bersyukur kepada Allah. Ini semuanya dari Allah. Jangan seperti Qarun. Jangan seperti Qarun. Qarun dulu itu temannya Nabi Musa. Sahibnya Nabi Musa dulu. Pas miskin, giliran udah kaya lupa. Nah, merasa ini hasil dari kerja kerasnya, bukan dari Allah. Ini hasil jerih payah saya sendiri, bukan dari Allah. Akhirnya kufur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian yang dapat ilmu harus lebih bersyukur. Harus diakui, ini ilmu kalau Allah nggak kasih nggak bakal saya dapat. Meskipun saya belajar susah payah segimanapun, ini semuanya bukan karena hasil kerja keras kita, tapi semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bil lisan, dan dengan lisan. Alhamdulillah, diucapkan alhamdulillah. Atau kalimat thayyibah yang lain, Allahu akbar, masya Allah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bil jawari, dan dengan anggota badan, isti'malan din ni'mati fi ta'atillah. Ya, digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan syukur itu atas 5 hal. Asyukru mabniyun ala 5 qawaid. Syukur itu dibangun atas 5 prinsip, 5 pokok, 5 kaidah, kata Ibnul Qayyim. Asyukru mabniyun ala 5 qawaid. Yang pertama apa? Khudu'u asyakiri lil mashkurilah. Khudu'u syakir lil mashkur.
tunduknya orang yang bersyukur kepada siapa yang disyukuri. Siapa yang disyukuri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduknya orang yang bersyukur kepada Allah, itu yang pertama. Ya, harus mengakui, itu yang pertama. Yang kedua kata Ibnul Qayyim, wa hubbuhu lahu. Dan orang yang bersyukur itu harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai kepada orang yang kepada zat yang telah memberinya rezeki tadi. Yang ketiga, wa'tirafuhu bi ni'matihi. Wa'tirafuhu bi ni'matihi, dan mengakui ini kenikmatan dari al-mashkur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa sana'uhu alaihi biha. Wa sana'uhu, dan memuji Allah alaihi biha, ya, dan memujinya asyakir. Wa sana'uhu, hu-nya tadi kembali ke asyakir. Wa sana'uhu, dan memujinya orang yang bersyukur tadi alaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biha, atas kenikmatan tersebut. Yang terakhir, wa alla yasta'miluha fima yakrah. Wa alla yasta'milaha, wa alla yasta'milaha fima yakrah, dan tidak menggunakan kenikmatan tadi dalam hal-hal yang dibenci oleh al-mashkur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim ini 5, tapi kalau bisa kita ringkas ya 3 tadi, qalb, lisan, sama jawarih. Tapi Ibnul Qayyim menerangkan 5, khudu', tunduk. Yang kedua al-hub, yang ketiga al-i'tiraf, yang keempat adalah al-sana, yang kelima adalah al-isti'mal, adamul isti'mal fima yakrah, tidak mempergunakannya dalam rangka dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibenci oleh Allah? Kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, dan yang lain sebagainya. Kama qala Allah Ta'ala, i'malu ala Dawud syukra. I'malu, ini mukhatabnya siapa? Keluarganya Nabi Daud. Ya, karena disebutkan di ayatnya sebelumnya ini kan menceritakan bagaimana para jin itu bikin ini, bangun itu. Untuk siapa? Untuk Nabi Daud. Dan juga Nabi Sulaiman, keluarganya Nabi Daud, yang bangun ini, bangun piring, bangun ini, dan yang lain sebagainya. Itu semuanya siapa? Jin. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, i'malu, wahai keluarganya Daud, ya ala Daud, wahai keluarganya Daud, i'malu, amallah kalian. Dalam sebuah tafsir disebutkan i'malu bi ta'atillah. Kerjakanlah ketaatan, kerjakanlah kebaikan. Syukran, maf'ulun li ajli di sini. Dalam rangka bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'malul 'abdus salihat wa yahrisu 'ala ta'at, maka seorang yang bersyukur itu apa? Ya'malul 'abdus salihat, dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, senantiasa apa? Melakukan kebajikan. Maka orang yang melakukan kemaksiatan, otomatis dia apa? Melakukan sikap kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Wa yahrisu 'ala ta'at, dan wa yahrisu, apa yahrisu? Bersemangat, 'ala ta'at, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersemangat dalam taat. Bersemangat dalam taat, ngajinya semangat, sholatnya semangat, puasanya semangat. Wa 'ala sarfi hadhihi ni'mati fi sabilihi, dan dalam rangka
mengarahkan kenikmatan-kenikmatan ini, memalingkan kenikmatan-kenikmatan ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqiha alladzi amarahu Allah taala, dan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam rangka kebaikan. Ya. Jadi tadi kenikmatan tangannya dibuat yang baik-baik, matanya dibuat yang baik-baik, mulutnya dibuat yang baik-baik. Ya. Kepalanya dibuat yang baik-baik, mikirnya yang baik-baik. Apalagi puasa, jangan mikir makan makanan nanti ngiler. Ya. Kalian niat enggak puasa tadi? Niatnya, kalau niat insya Allah enggak lapar. Ya. Kalau enggak niat, lapar, nyari makan mulu. Ya. Matanya digunakan yang baik, tundukkan pandangannya, melihat yang mubah-mubah saja, melihat yang halal-halal saja. Tangannya digunakan yang baik-baik saja, menulis kebaikan. Jangan nulis yang buruk-buruk, juga jangan lupa menulis pada tempatnya. Menulis pada tempatnya juga jangan lupa. Jangan menulis tidak pada tempatnya, coret-coret sembarangan. Di pondok ini ada yang dicoret-coret enggak biasanya? Apa? Meja belajar. Itu bukan tempatnya coret-coret, Mas. Alas imtihan itu ya. Alas imtihan itu bukan buat coret-coret, bukan buat nasrif. Dikira alas imtihan itu buat latihan nasrif. Mesti ada. Udah kita belikan baru lagi, besoknya lagi ada tasrifan baru lagi. Kan udah ditulis sih tidak untuk dicoret-coret. Tapi masih aja dicoret-coret. Padahal al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang pinter itu pakai isyarat sudah paham. Nah ini berarti yang coret-coret enggak pinter. Meskipun yang nulisnya tasrif. Di tasrif farro yafiru. Farro asluhu faroro. Itu ditulis di sana. Sering ada ya, apalagi habis tasrif, habis apa lagi biasanya ada ya, habis faraid dikerjakan di atas itu, ya tidak benar. Ya, memang maksudnya benar, murojaah atau nginget-nginget dulu, tapi kadang-kadang niat yang benar saja perlu usaha yang benar pula. Ya. Jangan mencuri, niatnya sedekah. Ya enggak boleh. Ustaz, kan al-umuru bimaqasidiha, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya keliru, Mas. Ustaz, saya ini misalnya ada perempuan datang, saya ini mau mencari nafkah, Ustaz. Loh, terus ngapain nyari nafkahnya? Ya berzina, Ustaz. Biar dapat duit. Nyari nafkah kan wajib. Berzina jadi wajib lah. Karepmu dewe wae. Enggak bisa. Yang sudah ada hukumnya yang enggak bisa jadi enggak bisa sesuai dengan maqasidnya. Yang wasilah yang enggak ada hukumnya baru bisa berubah sesuai maqasidnya. Kalau sudah ada hukumnya tersendiri ya enggak bisa. Saya mau mencuri. Untuk apa? Mau sedekah ke fakir miskin. Ya salah. Ya keliru. Mau sedekah ya kerja, dapat uang bagi ke fakir miskin. Kalau mau apa itu namanya mau sedekah dengan mencuri ya salah, tidak benar. Malah dipotong tangannya. Taib. Sampai mana kita? Al-faidatul khamisah. Faedah yang kelima. Biar cepet ya. Innallaha jalla wa ala la yanfa'uhu syukrus syakirin wa la yadurruhu kufrul kafirin kama qala subhanahu wa ta'ala anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Faedah yang kelima, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala, ya, la yanfa'uhu syukrus syakirin. Ya. Syukurnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu tidak memberikan manfaat sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yadurru kufrul kafirin, dan kufurnya orang-orang kufur terhadap kenikmatan Allah juga tidak memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian bersyukur kepada Allah, monggo. Kufur kepada Allah ya monggo, karena tidak ada efeknya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang ini mau kufur kepada Allah, tidak ada masalah bagi Allah. Mau bersyukur semuanya, tidak ada masalah juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi," dan siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia itu hanya bersyukur bagi dirinya sendiri. Kebaikannya buat siapa? Buat diri sendiri. Nah, ini berarti ada targhib, ya, ada targhib. Kalian berbuat baik itu balik kepada diri kalian. Kalian puasa, puasanya buat siapa sih? Buat kalian. Kebaikannya balik ke kalian sendiri. Kalian belajar, kebaikannya balik ke siapa? Ke diri kita sendiri. Kita sholat, kebaikannya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Makanya jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Puasa, jangan malas puasa. Jangan masuk ke warung-warung yang bertirai. Atau warung-warung yang tersembunyi, ya. Warung-warung yang uzlah. Warung-warung yang jauh-jauh dari keramaian itu kadang-kadang malah rame di bulan Ramadan. Warung-warung biasanya sedih ketika bulan Ramadan. Kalau warung begini biasanya malah seneng. Kapan ya puasa lagi, ya? Pengunjungnya malah banyak. Pengunjungnya malah banyak. Restoran-restoran kalau bulan puasa kan sepi, nggak ada yang datang. Tapi ada warung-warung yang bulan puasa itu malah rame. Padahal loh, kalau dia puasanya kembali ke siapa? Ke dia sendiri. Begitu pula orang yang bersyukur, kembalinya ke siapa? Ke dirinya sendiri. Wa may yashkur. Wa mannya ini man apa? Man syartiyah, ya. Man syartiyah. Berarti jumlahnya jumlah syartiyah. Artinya apa? Siapa yang bersyukur, dia akan mendapatkan kebaikan dari syukurnya itu bagi dirinya sendiri. Dan itu kebaikan tadi bukan sekali saja datangnya. Karena jumlahnya jumlah syartiyah, setiap kali dia bersyukur, setiap kali pula dia akan mendapatkan kebaikan dari syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering kalian bersyukur, itu dapat kebaikan terus setiap kali kalian bersyukur. Tidak sekali saja kebaikannya. Karena jumlahnya jumlah syartiyah. Tiap kali yatajaddad syukruka lillah, yatajaddad kadzalika al-jaza'u li syukrika lillahi ta'ala. Setiap kali kalian bersyukur, setiap kali itu pula kalian akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu buat diri kalian sendiri, tidak buat Allah sama sekali. Wa man kafara, dan siapa yang kufur, siapa yang tidak bersyukur. Kalau orang kufur itu kan berarti dia tidak yakin bahwasanya itu dari Allah. Dia tidak mau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia merasa cukup. Ya, dia merasa apa? Cukup, enggak butuh sama Allah lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, fa innallaha ghaniyun. Orang yang kufur tadi, dia merasa cukup dari Allah, enggak mau bersyukur kepada Allah. Ketahuilah Allah itu ghani, maha kaya. Maha
kaya, ndak butuh kepada syukurmu. Kamu mau kufur ya silahkan, ndak butuh. Allah sudah maha kaya. La yanfa'uhu syukrus syakirin. Hamidun, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Ndak ada yang muji pun, semuanya kufur terhadap kenikmatan Allah. Nggak ada yang memuji Allah, ndak ada masalah. Allah hamid, Allah ghani. Bahkan kalianlah para manusia, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, kalian yang butuh sama Allah. Ya. Mau gimana pun kalian kufur, ya, tetap kalianlah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Hamidun, Allah maha terpuji. Ya. Kemudian dilihat sini ya, dilihat dalam siyaknya, dalam sighahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini fa innallaha ghaniyun hamid, pakai jumlah ismiyah, nggak pakai fiil. Padahal sebelumnya wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara, itu pakai masih fiil, pakai fiil. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Fa innallaha ghaniyun hamid. Kenapa kok pakai fiil pakai isim di sini? Ada yang masih ingat yang pernah saya kasih tahu? Hah? Kenapa yang dipilih di sini ibaratnya pakai isim, kenapa enggak fiil? Apa bedanya Muhammadun dahibun ila suq sama Muhammadun yadhabu ila suq? Apa bedanya qama Muhammadun sama Muhammadun qaimun? Ada yang masih ingat enggak? Apa lupa? Nasitu atau nusitu? Apa bedanya? Kalau fi'il itu yatajaddad, dia yatajaddad, punya fi'il itu punya sifat tajaddud. Tajaddud itu apa? Berubah-ubah. Qama Muhammadun berarti ya kadang dia berdiri, setelah itu ya mungkin gak berdiri. Muhammadun dhahaba ila suq, ya bisa jadi setelah itu apa? Balik lagi, roja'a, habis itu safara atau apa. Makanya kalian ketika belajar Syafi'i itu kan kalau cerita pasti nanti pakai fi'il. Dhahaba Muhammadun ila suq summa roja'a summa kadza wa kadza, kan seperti itu. Enggak pakai Muhammadun dhahibun ila suq, enggak seperti itu. Tapi kalau isim dia mempunyai sifat subut, tetap. La yatajaddad, dia tidak berubah-ubah. Dia tidak berubah, dia subut terus begitu. Perhatikan misalnya contohnya yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila tayri, gimana ayatnya? Ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidan, gitu ya. Safat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya burung. Safat itu membuka sayapnya. Fawqahum, di atas mereka burung-burung. Safat membuka sayapnya. Wa yaqbidan itu apa? Menutup sayapnya. Burung, pernah lihat burung enggak kalian? Burung apa? Di MTS itu banyak sekali burung. Kalian mau sekolah apa merawat burung? Banyak sekali burung itu di sana itu. Ya. Burung itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ safat. Pakai isim atau fi'il ini? Isim ya? Wa yaqbidan pakai isim atau fi'il? Hah? Pakai fi'il ya? Pakai fi'il, yaqbidan. Yaqbidu. Yaqbidan pakai fi'il, ketemu nun niswah, yaqbidan. Ya seperti tadi, safat itu isim. Kalau isim apa ya dulu apa? Alas subut, selalu begitu, terus begitu. Seringnya begitu. Wa yaqbidan, nutup sayapnya.
Burung kalau terbang seringnya nutup sayap apa buka sayap? Buka ya sayapnya ya? Apa ditutup? Ditutup jatuh. Kalau pengen nuki ya kadang ditutup. Ya. Tapi ya seringnya apa? Dibuka. Makanya ketika seringnya dibuka pakainya apa? Sofat, pakainya isim. Ketika ditutup pakainya fi'il karena yatajaddad, jarang, sedikit, berubah-ubah. Kalau sofat enggak, seringnya dibuka. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahunna hillul lakum. Lahunna hillul lahum. Keliru tadi. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Itu ayat tentang apa? Tentang wanita-wanita muslimah sama laki-laki musyrik, laki-laki kafir. Kata Allah, lahunna, tidaklah mereka yaitu wanita muslimah, hillul lahum, halal bagi mereka. Mereka siapa? Laki-laki musyrik. Walahum, dan tidaklah laki-laki musyrik tadi yahilluna lahun, halal bagi wanita-wanita muslimah. Namun bedanya di sini, yang pertama pakai isim, lahunna hillun. Yang kedua pakai walahum yahilluna. Apa bedanya? Ya kayak tadi. Lahunna, wanita muslimah tadi tidak halal bagi mereka. Lahunna hillun, tidak halal. Dan ini subut. Wanita muslimah harus tetap muslim. Dia tidak halal, terus tidak halal bagi orang-orang kafir. Sampai kapan? Selamanya. Dan yang wanita yang muslimah nggak boleh pindah kafir buat menghalalkan, nggak boleh. Mereka tetap harus muslim, dan selama itu pula mereka tidak halal untuk menikah dengan lelaki kafir. Tapi giliran kalau lelaki, walahum yahilluna lahun. Tapi kalau wanita laki-laki kufar, laki-laki musyrik, la yahillun, mereka tidak halal, tapi pakai fiil. Kenapa pakai fiil tadi? Ya tajaddad, bisa berubah. Kalau mereka masuk Islam ya jadi halal. Ya, kalau mereka mau masuk Islam ya jadi halal. Tapi wanita muslimah nggak boleh pindah kafir. Kita kembali ke tadi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya bersyukur ya. Betapa pentingnya bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Biasanya kan wa man amila salihan fali nafsih. Di ayat-ayat yang seperti itu, wa man asaa fa 'alaiha, tidak ada pengulangannya. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala ulangi, wa may yashkur fa innama yashkuru. Tidak langsung disebutkan fali nafsi, tapi fa innama yashkuru. Ini menunjukkan betapa pentingnya syukur dan perhatian Allah Subhanahu wa taala tentang makna syukur atau tentang amalan bersyukur. Harus orang muslim itu memperhatikan yang namanya bersyukur. Baik. Fallahu jalla wa ala la yanfa'uhu syukru man syakar wa la yadhurruhu kufru man kafar wa la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadhurruhu ma'siyatu man asa. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat bagi Allah sedikit pun syukurnya orang yang bersyukur, dan tidak memberikan madarat kepadanya sedikit pun kufurnya orang yang kufur, dan tidak memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ketaatannya orang yang taat, dan tidak memberikan madarat bagi Allah sedikit pun kemaksiatan orang yang bermaksiat.
Wa ta'ammal hadha, dan renungilah ini. Fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala fil haditsil qudsi min hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Dan renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dari yang pertama sampai yang terakhir, ya. Kalau dari yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan manusia sampai pun golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kalau semuanya itu bertakwa setakwa-takwanya, ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak menambahkan sedikit pun dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngefek sama sekali. Mau orang sedunia, jin sedunia, dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya itu beriman sama Allah, taat sama Allah, itu tidak memberikan manfaat sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya awalakum, orang yang awal dari kalian, wa akhirakum, sampai yang akhir, wa insakum wa jinnakum, jinnya manusianya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu afjar, ya, seperti orang yang paling buruk di antara kalian, semuanya kufur. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kufur semuanya, jinnya manusianya kufur. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang sedikit pun dari kerajaanku, tidak berkurang sedikit pun dari kekuasaanku. Karena apa? Allahu ghaniyun, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, hamidun, maha terpuji. Fa huwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atu man ata wa la tadurruhu ma'siyatun man asa, bal man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan petunjuk, ya dia akan mendapatkan petunjuk itu kepentingannya buat siapa? Buat dirinya sendiri. Yang dapat hidayah, yang bisa beramal soleh, ya kebaikannya balik buat dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, ya kesesatannya bagi dirinya sendiri. Dia ndak mau bersyukur, ya yang rugi dia sendiri. Dia kufur, ya yang rugi dia sendiri. Dia bermaksiat, ya akibatnya akan kembali ke dirinya sendiri. Ammallahu jalla wa ala fahuwa ghaniyun hamid. Adapun Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ghaniyun, maka Allah maha kaya, hamidun, maha terpuji. Wa min hadza qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, antumul fuqara', kalian itu apa? Fakir. Apa fakir? Butuh. Butuh biasa apa butuh banget? Butuh sekali, butuh banget kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai isim ini menunjukkan terus, butuh terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pakai fiil, tidak sesekali saja butuh sama Allah, terus. Baik kita mampu, kita tidak mampu, kita sebenarnya selalu butuh sama
Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Yang kaya itu Allah. Yang tidak butuh kepada siapapun itu Allah. Bahkan Allah itu adalah tempat yang kita butuh kepadanya. Allahus Samad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ikhlas. Allah itu tempat bergantung, tempat kita di mana kita butuh ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Malja, di mana kita bergantung ya kepada Allah. Iyasha yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan mempergikan kalian, yaitu memberhanguskan kalian, mematikan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan makhluk yang baru yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini perlunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah, banyak-banyak perlu ya. Kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyombongkan ya, menyombongkan diri kita sebagaimana halnya Qarun tadi ya. Lebih-lebih kadang-kadang kita sombong itu apabila kita merasa memiliki kemampuan, merasa pinter, ya, baca sedikit langsung paham, baca sedikit langsung hafal. Hati-hati, harus disyukuri. Jangan merasa, oh ini gara-gara saya hebat, ini semuanya karena saya sendiri yang mampu. Enggak, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur pula, bersyukur itu termasuk amalan kebaikan yang harus juga kita berdoa agar mudah kita bisa bersyukur kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW itu mengajari Mu'adz ibnu Jabal agar selalu berdoa di penghujung sholatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Tolong untuk apa? Ala dzikrika, agar bisa selalu mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, agar apa? Bisa selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, agar selalu ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Jadi minta kepada Allah agar bisa menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Allahumma ja'alni, misalnya abdan syakura, Allahumma ja'alni minasyakirin. Minta kepada Allah ya. Enggak gampang untuk jadi orang yang bersyukur. Siapa yang nabi? Nabi siapa yang dikenal dengan nabi yang bersyukur? Hah? Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Siapa itu? Abdan syakur di situ. Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwanya 950 tahun. Ada yang mengatakan yang mengikuti dakwanya, yang masuk dalam kapal itu dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh, itu cuman 4 anaknya, 4 apa 3 ya? Sama Nabi Nuh 3 apa 4 sama pasangannya, istri-istrinya. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 4 dan yang lain sebagainya. Ya. Kan yang terkenal itu 4 ya. Ada Sam, ada siapa lagi? Ham. Ya, Sam, Ham, Yafis. Yafis sama siapa lagi? Kan'an itu yang mati, Kan'an, yang tenggelam. Sam, yang terkenal itu Sam, Yafis sama Ham. Sam itu nenek moyangnya orang Arab, Abul Arab dia. Ada Ham itu Abul apa di sini ya? Abul Habsyi, nenek moyangnya orang Afrika. Sama Yafis itu nenek orangnya orang Romawi, orang Eropa. Ya, wallahu taala alam. Tapi mungkin karena waktunya sudah jam 11, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah dilanjutkan nanti sore ya insyaallah. Banyak-banyak bersyukur biar kita nanti sore ketemu lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amalan soleh, dan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zadakumullahu ilman wa fahman wa hirsan wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.